Nah, Ustaz, ini Ana lagi lihat di Instagram nih lagi rame nih, Ustaz. Masalah beli barang atau beli barang mewah yang kita inginkan cuma dengan salawat, Ustaz. Gak usah pakai uang katanya, Ustaz. Katanya udah dibuktiin berkali-kali sama dia nih, sama orang yang menyebarkan ini. Itu gimana, Ustaz ya? Apa boleh kayak gitu, Ustaz? Ada ya? Ini rame nih Bang di Instagram nih. Banyak yang pada terpukau lagi, pada senang gitu melihat apa fenomena ini, Ustaz. Pertama, bahwa salawat itu memang sangat bagus. Baik. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Masya Allah ya. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, aku akan jadikan seluruh doaku isinya sholawat untuk bersalawat kepada engkau. Kata Rasulullah, idzan tukfaham muka wa yukfar dzambuka. Kalau begitu akan cukupi keinginanmu dan akan diampuni dosamu. Berarti kalau kita banyak bersalawat, memang betul dia membuka pintu rezeki. Betul ya, betul ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah apa? Salawat itu lebih agung daripada urusan dunia. Masya Allah. Benar. Tahu nggak? Dunia itu di mata Allah Subhanahu Wa Taala sangat hina. Kata Rasulullah, dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai Ini kambing, Ustaz. kambing. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan kotoran manusia itu perumpamaan tentang dunia. Sholawat itu amal ibadah yang sangat mulia. Orang yang berakal nggak mau nuker emas 1 kilo dengan kotoran manusia, nggak mau. Betul. Ya tidak? Iya. Maka dari itulah Allah mengancam dalam surat Hud ayat 15-16 bahwa orang yang beramal soleh tujuannya hanya sebatas dunia atau tujuan terbesarnya dunia, dia tidak mendapat pahala apapun di akhirat. Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi Allah katakan di ayat 16 apa? Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali neraka. Batal apa yang mereka amalkan dan sia-sia apa yang mereka lakukan. Ya. Oleh karena itu Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair mengatakan, orang yang haji niatnya 2, karena Allah dan karena dunia. Mana yang lebih dominan? Kalau yang lebih dominan tujuan daripada hajinya adalah untuk mendapatkan dunia, dosa. Kalau ternyata lebih dominan untuk mendapatkan akhirat, mengharapkan wajah Allahnya, dapat pahala. Tapi kalau ternyata niat dunia dengan dunia, niat karena Allahnya 50-50, sama kuatnya, kata Imam Suyuti, tasaqata, saling berjatuhan, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Sia-sia berarti, Ustaz. Tapi Ustaz, bukankah kita berdoa boleh minta dunia, Ustaz? Nah, di sini banyak orang nggak paham. Kita sedang membahas tentang maksud tujuan dari ibadah. Kalau berdoa, memang berdoa tempatnya minta, Bang. Kalau berdoa tempatnya minta, ya Allah berikan aku iPhone X misalnya. Ya Allah berikan saya istri solehat misalnya. Silakan. Tapi ini berhubungan dengan masalah niat kita ibadah buat apa tujuannya. Contoh misalnya, saya mau sholat tahajud apa niat kamu, tujuan kamu yang terbesar di hati kamu? Biar rezeki saya lancar. Nah, berarti kan niat ibadahnya itu karena dunia. Ada orang mau sholat duha, tujuannya apa? Biar rezeki saya lancar. Nah, berarti dia niat tujuannya apa? Dari amal soleh itu, dunia. Betul. Kalau berdoa, doa itu sendiri sudah ibadah. Kalau niat kita, tujuan kita berdoa untuk minta kepada Allah dunia, boleh. Kenapa? Karena memang doa itu isinya minta. Doa isinya minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika kita mau ibadah berdoa, usahakan ikhlas karena Allah.
Dan bahkan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah mencela orang yang berdoa isinya 100% dunia. Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berdoa, "Wahai Rabb kami, berikan kami dunia, sementara akhirat tidak ada bagian dalam doanya," kata Allah. Kata ya Imam Abu Ja'far At-Tabari, ini celaan buat orang-orang musyrikin Quraisy. Di mana mereka setelah ibadah haji mereka berdoa dan isinya hanya minta dunia saja. Lalu kemudian Allah menyebutkan di ayat setelahnya apa? "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Nah, Allah memuji yang kedua. Dia minta dua, dunia dan akhirat ya. Maka kalau misalnya ada orang berkata, "Ayo kalau mau mobil salawatin." Berarti tujuan salawatnya apa di situ? Untuk dunia berarti. Dunia. Dapat pahala tidak? Karena kalau ternyata tujuan yang paling dominan dalam niatnya itu adalah dunia, tidak dapat pahala bahkan dapat dosa. Nah, ini bahaya. Begitu. Terus Ustadz, salawat yang bagus itu seperti apa Ustadz? Pertama, bersolawat tentunya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana bersalawat kepada engkau?" Sahabat saja yang jago bahasa Arabnya tidak berani membuat syair dan mengubah syair tentang salawat. Tapi tetap para sahabat minta ke Rasulullah bagaimana lafaz salawat. Berarti lafaz salawat itu tidak boleh dibuat-buat oleh kita. Harus benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, kita dalam bersalawat itu tujuan terbesar kita, hati kita adalah untuk karena mendapatkan keridhaan Allah. Iya. Jadi yang dominan di hati kita adalah ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ya. Nah, kalau ada tadi ditanya, kan kalau ada sahabat yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya akan jadikan semua doaku isinya sholawat." Kata Rasulullah, "Kalau begitu keinginanmu akan dicukupi." Betul kita katakan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kita sholawatnya 100% ikhlas, kira-kira tetap nggak diberikan janji tadi? Pasti diberikan. Iya kan? Iya. Sama dengan misalnya, kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dipanjangkan rezekinya, hendaklah silaturahim. Ini kan janji. Iya. Kalau antum silaturahimnya 100% karena Allah, tidak mengharapkan dua tadi, tetap nggak dikasih dua tadi? Pasti Tetap dikasih kayak kan? Jadi buat apa harus diniatkan segala itu? Kita hanya ditugaskan untuk ikhlas. Adapun Allah itu sudah janjinya untuk melaksanakan. Makanya kalau ada orang yang bersalawat tujuannya dunia itu yang terbesar di hati dia. Seakan-akan dia motivasi terbesar dia untuk bersalawat adalah dunia. Allah ya akhi, orang ini kasihan. Dia tidak menyadari bahwa dunia itu rendah. Dan salawat itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita tidak boleh minta dunia, sekali lagi minta dunia itu isinya apa? Tempatnya di dalam berdoa. Silakan. Nah, adapun kemudian kapan kita bersalawat, nah ini itu sangat dianjurkan sekali kita bersalawat setiap waktu ya. Setiap waktu ya. Iya, terutama di hari Jumat dan di malam Jumat. Rasulullah SAW sabda, "Akhsiru minas salati alayya," perbanyaklah bersalawat kepadaku yaumal jum'ah wa lailatul jum'ah, hari Jumat dan di malam Jumat. Yang kedua, sangat dianjurkan salawat sebelum berdoa. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah melihat ada orang yang berdoa tanpa memuji Allah, tanpa salawat. Maka Rasulullah bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah menegur dan menasihati supaya dia memuji Allah dulu dan bersalawat. Yang ketiga, ketika hendak masuk masjid dan keluar masjid. Kemudian juga ikhwatul Islam, salawat itu sangat ditekankan, bahkan hukum wajibnya ketika mendengar nama Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang bakhil
adalah orang yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak bersalawat kepada aku. Ya, Rasulullah mengatakan dia bakhil. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dengan lafaz syaqiya abdun, celaka seorang hamba man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi tidak bersalawat, itu akan kecelakaan. Makanya kita ketika menyebut nama Rasulullah kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Nah, begitu. Masya Allah, ini kurmanya enak banget. Masya Allah. Lagi deh. Sekarang Ustaz, Ustaz, jazakallah Biasa ya.